Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Kami harapkan Anda dan keluarga semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam jamahan lawatan kasih perlindungan yang datang dan berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, hari ini bersama dengan saya, Pendeta Yupri, pada hari Jumat tanggal 28 April tahun 2023, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan sebelum kita memulai akan aktivitas kegiatan kita pada hari ini. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari Keluaran pasal 3 ayat 15 sampai dengan yang ke-22, maka terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa perkasa, Bapa yang kami panggil sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami datang menghampiri tata hadirat-Mu yang kudus. Bersyukur karena Tuhan sudah memelihara hidup dan kehidupan kami sampai saat ini. Dan hari ini, sebelum kami memulai akan aktivitas kegiatan kami ingin bersama-sama mau membaca dan mendengarkan akan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau tuntun kami dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti, memahami, serta melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, kita buka kitab Keluaran pasal 3 ayat 15 sampai dengan 22 di bawah perikop Musa diutus Tuhan. Yang demikian bunyinya. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus
meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Demikian firman Tuhan. Amin. Ibu, saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, perintah Allah kepada Musa ini muncul karena Allah memperhatikan kesengsaraan umatnya diperbudakan di tanah Mesir. Karena itu, Ia mengutus Musa sebagai nabi untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dalam nas kita hari ini terlihat bagaimana Allah menyusun dalam urut-urutan yang rapi sebuah rencana kerja yang indah agar Musa dapat mengikutinya dalam rangka penyelamatan umat Israel. Yang pertama yang kita lihat adalah yaitu perintah untuk memperkenalkan tentang siapa Allah yang mengutus Musa. Tujuan memperkenalkan ini adalah agar orang Israel mengetahui bahwa Ia yang mengutus adalah Allah pencipta langit dan bumi, Allah nenek moyang mereka yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Ia adalah Allah yang setia, yang tidak melupakan perjanjiannya, Allah yang penuh kasih, yang mendengarkan, yang memperhatikan, dan yang bertindak untuk menyelamatkan umatnya. Jadi saudara-saudara, dengan mengetahui hal itu, diharapkan umat Israel menjadi tunduk, taat, mau mendengar dan bekerja sama dengan Musa selaku utusan dan alat Tuhan dalam menjalankan maksud penyelamatan terhadap umat Israel. Jadi saudara, jika mereka umat Israel ini tidak tahu siapa yang mengutus Musa, tentu kemungkinan besar mereka tidak akan mau menuruti akan perkataan-perkataan Musa. Selain itu saudara-saudara, maksud perkenalan di mana Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang mengutus Musa dalam rangka menyelamatkan umat Israel ini adalah agar jangan sampai orang Israel salah paham dan mengira bahwa mereka telah diselamatkan oleh Allah yang lain, sehingga mereka bersyukur menyembah kepada Allah lain yang tentunya bukan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, hal ini mengajarkan kita agar jangan sampai kita salah bersyukur. Kita telah dipelihara oleh Tuhan, mengenyam akan kebaikan-kebaikannya, menikmati akan panjang umur, sukacita, damai sejahtera, sehat, sukses, berhasil, lepas dari persoalan, diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran dalam menghadapi pelbagai masalah pergumulan dalam hidup dan kehidupan ini. Jangan sampai saudara-saudara kita salah bersyukur. Ternyata kita bersyukur kepada Allah lain yang tentunya bukan Allah. Dan bahkan saudara-saudara, ada yang tidak bersyukur sama sekali, karena mengira itu semua terjadi karena hebat dan gagahnya sendiri, sehingga ia dalam hidup dan kehidupannya selalu membangga-banggakan dirinya. Saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, ada juga yang lebih parah daripada apa yang disebutkan tadi, yaitu karena tidak mengenal imannya, tidak mengenal Tuhannya dengan baik. Ada yang mengira bahwa Tuhan yang ia sembah sama dengan Tuhan tetangganya, yang disembah oleh tetangganya, sehingga dengan mudah ia berpindah iman dan termakan kata-kata
tentang hanya cara beribadahnya saja yang berbeda, tetapi tujuan dan Tuhannya adalah satu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, Tuhan Allah yang memperkenalkan diri kepada Musa, Tuhan yang menyebut dirinya, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Dan jika kita lihat perikop di atasnya, karena Musa masih ragu akan hal itu, kemudian Allah memperkenalkan dirinya lebih tegas lagi. Eyeh, Asher, Eyeh, atau aku adalah aku. Nah, saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, Allah ini adalah Allah yang memperkenalkan dirinya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, sehingga manusia dapat mengenal akan Allah itu, yaitu Allah Sang Pencipta, Allah yang penuh kasih dan penyelamat bagi manusia yang jatuh ke dalam dosa. Dan Allah ini juga yang berjanji untuk memberikan langit yang baru dan bumi yang baru, yang bebas dari sakit, penyakit, penderitaan, bencana, bahkan tidak akan ada lagi kematian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, mari mengenal Yesus lebih dalam lagi dalam hidup dan kehidupan kita, baik itu melalui persekutuan ibadah dengan orang-orang yang percaya, pembacaan dan perenungan firman Tuhan, dan doa-doa. Jika engkau mengenal akan Dia lebih dalam lagi, akan kasih, akan perbuatan, akan kuasa dan kebangkitannya, maka engkau akan semakin mengasihinya dan berjalan dalam kebenaran firman-Nya, serta akan mengalami akan kasih dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Selanjutnya, saudara-saudara, kembali dalam nas kita hari ini, di mana kita lihat bahwa setelah Allah memaparkan rencananya dan mengatakan hal-hal yang akan terjadi ke depannya dalam rangka penyelamatan umatnya Israel, hal yang diinginkan oleh Tuhan setelah Ia memaparkan rencananya adalah agar Musa mau mengikuti skenario yang telah Allah buat. Saudara, dalam hidup orang percaya demikian juga Allah memiliki rencana yang indah. Yang diinginkannya adalah ketaatan dari kita untuk mau mengikuti rencananya. Jika kita mau percaya, taat, mengikuti akan rencana rancangan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita, maka saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, rancangan rencana Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita akan tergenapi. Mari saudara taat akan rencana dan rancangan Tuhan, serta juga taat kepada firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami bersama-sama renungkan pada hari ini. Kiranya firman-Mu itu tidak lalu begitu saja, tetapi boleh tertanam kuat dalam hati dan kehidupan kami. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, yang mendengarkan akan sabda firman-Mu pada hari ini. Biarlah zaman lawatan kasih penyertaan Tuhan boleh terjadi dan senantiasa menaungi akan hidup dan kehidupan mereka. Biarlah kiranya apa yang mereka lakukan, perbuat, rencanakan, boleh berhasil menghasilkan yang baik, mendatangkan sukacita, damai sejahtera, berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan. Demikian juga apabila pada saat ini mereka dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Jika mereka berbeban berat, diberikan kelegaan. Jika mereka bersedih, Tuhan berikan penghiburan. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus,
Demikian juga pada saat ini kami ingin berdoa untuk jemaat GKE Pakat Pio Olung Nango. Biar kiranya Engkau memberkati, menjamah akan jemaat ini, agar mereka boleh dimampukan untuk dapat menjalankan tugas dan panggilan mereka dalam bersaksi, bersekutu, dan melayani. Engkau jauhkan mereka dari pertengkaran, perselisihan, amarah, dari kuasa setan, iblis, kegelapan. Biarlah seperti nama gereja ini, jemaat ini boleh hidup dalam persatuan, persekutuan yang baik. Saling menguatkan, saling menopang, saling menutupi, saling mendoakan, saling bekerja sama, saling mengampuni satu dengan yang lain. Berkati Ibu Pendeta yang melayani bersama dengan penatua diakon yang ada di jemaat ini. Berkati program-program penata layanan yang ada di sana. Berkati jemaat yang ada di sana. Biarlah kiranya ya Tuhan, nama-Mu semakin dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami satukan doa kami saat ini dengan doa yang pernah Tuhan ajarkan. Dan saat ini kami bersama ucapkan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.